Hai guys, selamat pagi semuanya. Hari ini saya ada di gereja Isa Al-Masih di Pedurungan Demak. Ini ada yang mau nikah sebentar diberkati ini. Oke. Ada Devin dan ada Devi. Jadi jangan bedakan ya, ada Devi dan ada Devin. Ya. Oke. Sekarang saya ada di lokasi. Bentar lagi pemberkatan nikah akan dilaksanakan jam 10. Ini ada Om, ada teman. Oh ini. Oke. Nah, ya. Oke. Nah sebentar lagi kita akan syuting. Dan berapa menit lagi kita akan berangkat? Jam berapa? Jam berapa kita akan syuting? Sekarang ya. Sekarang kita akan syuting dan sekitar 5 menit lagi kita akan berangkat bersama dengan pengantin yang sebentar lagi mereka akan diberkati. Oke. Yuk kita lihat dulu lokasi sebelum kita berangkat syuting ya. Kita akan lihat dulu lokasi. Oh sini lagi. Ini ada Ibu Ita sama Tante Mama ya. Iya. Oke. Oke. Jalan muter. Kita akan lihat beberapa lokasi yang ada di sini. Nah, di belakang saya ini ada para resepsionis atau para penerima tamu. Mereka sekarang lagi melakukan tugas mereka. Nah, dan yang pastinya kami tetap melakukan protokol, yaitu tetap pakai masker dan cuci tangan. Itu yang paling penting di masa-masa pandemik COVID-19. Dadah. Iya. Oke. Ya. Kalau berapa mas? 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Ya mas, siap mas. Bukain pintu yuk. Oke, tahan mbak, tahan. Terus Terus aku sini aja, di depan. Oke ya, terus. Untuk yang depan pakai seatbelt biar nggak yang nyetir om, biar nggak bunyi. Oh iya betul. Yang ini nggak apa? Ini nggak usah. Om Freddy, seatbeltnya biar nggak bunyi om. Soalnya sensor. Saya punya dikasih posisi yang tepat bersama dengan dengan Devin dan Devin mana? Oh ini. Tutupan boneka. Yeah. Yang kanan tutupan boneka. Yang kanan tutupan. Oh ketutupan boneka. Sorry, karena dua. Oke. Udah. Buat teman-teman grup IOG atau teman-temannya Devin yang mungkin gak sempat hadir hari ini di 10 Oktober 2020 resepsi pernikahan pemberkatan nikah dari Devin dan Devi, bisa langsung aja saksikan video live ini. Facebook juga boleh dan Instagram juga boleh. Oke. Kita akan menuju lokasi syuting. Enaknya jadi temannya Devin bisa dikasih tempat duduk loh. Temannya Devi lagi bisa dikasih tempat duduk yang spesial. Oke.
Tapi ada tugas juga sih. Dikasih tugas lu harus pegang kamera selama acara berlangsung. Jadi siap-siap berotot. Mereka nggak ikut di situ. Enggak apa-apa. Ini kita cuma di satu semobil ini pergi ya? Oh cuma Iya, satu aja. keliling aja sebentar. Oh, Sambil lihat jam. oh iya jamnya Masih 10 menit lagi. Nah, 10 menit lagi sini aja deh. Facebook aja sama. 10 menit lagi sedikit lagi kita akan masuk gereja. Aduh. Oke. Cantik kan, ganteng kan, guys? Iya dong, udah di make up dari jam 3 subuh loh. Devi, Devi di make up kayaknya dari jam 3 subuh kali. Dari mau merem, tiba-tiba udah melek, langsung, bangun, make up. Nah gitu. Kalau Devi sih paling jam 5 bangun. Tapi dia semalam balas WhatsAppku itu dari jam 1, jam berapa ya, Vin? Berapa ya? Jam 12 lah, hampir jam 1 loh gitu. Pas aku bangun pagi, Devin belum tidur, buset. Tidur jam 3. Tidur jam 3 bangun jam 4. Ya itu biasalah, deg-degan gitu kan. Gitu karena ya betul kan, deg-degan karena beberapa jam lagi akan menjadi sah suami istri. Gitu. Yes. Hore. Oke. Bicara facial sih, guys, kalau kemarin sempat dikasih facial, rencana mau bawa ke sini. Pasing nggak bisa pakai. Oke. Oh iya, sekalian nunggu pemberkatan. Kita keliling-keliling kompleks sebentar supaya nggak kepanasan sih sebenarnya, supaya make upnya nggak luntur. Iya, itu sih poin kayaknya 80% sih itu kayaknya. Kan di mobil kan ada make up juga, ada make up lagi, ada AC juga. Iya. Kalian mau ngobrol? Devi mau ngomong? Kayaknya Devi lagi nggak bisa ngomong karena kaku kayaknya, penuh dengan make up kali ya. Iya, Betul. kayak berat banget. Berat banget ya. Muka Siapa berat. yang belum ada yang join. Ayo yang mau join, kayak orang jualan aja ya. Biasanya kalau Soalnya kan belum jam 10 nggak iya. apa-apa. Kalau yang suka ngos itu harus pintar curcol gitu ya, harus banyak mulut, harus banyak ngomong supaya nggak sepi ini live-nya ini. Oke. Kita masih di jalan-jalan, kita masih ngomong-ngomong dulu, nanti sebentar mulai yang acara-acara resmi, jangan terlalu banyak ngomong. Ntar ini yang diliatin, yang lagi pegang kamera atau yang diberkatin. Nah itu. Itu. Aduh, jadi reporter susah ya. Mulut gatal pengen ngomong gitu. Ada satu. Halo, selamat datang. Siapa yang satu ini? live. Wah, ada dua. Ada Suci Amelia 954 bergabung. Halo Suci yang ada di Instagram. Hai Devi, siapa? Yang ada di Facebook siapa ini ya? Saya lihat dulu sebentar. Emang bisa? Nggak bisa dilihat. Hai yang sudah gabung di live Facebook dan dan Instagram. Thank you. Jangan dulu keluar ya. Saksikan dulu selama 1 jam bersama Devi dan Devi. Patah. Ya, nggak apa diawalin dikit. Apa itu? Kan 9.50 itu jamnya. 9.50. Ini sekarang 5 menit lagi. Oh iya tuh. 5 menit lagi. Langsung aja. Langsung aja ya. Iya. Kan kalian jalan pelan-pelan. Devi kan jalan Iya, pelan-pelan. iya, Itu pasti kan butuh waktu. Daripada nanti kita kesandung. Iya, kesandung, haknya patah kan. Iya. Nggak lucu gitu. Tapi tenang, pasti haknya nggak akan patah. Suatunya kan mahal. Waduh. Nggak apa kita buka-bukaan di sini ya. Oke. Kita akan belok. Apa ini? Kanan. Kanan.
belok kanan dan sebentar kita akan masuk Cantik banget tuh. pintu Terima kasih. gereja. Siapa itu? Suci Amelia 954. Siapa yang bilang mau beli? Terima kasih dong, Dev. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ci. Yang gabung lagi, hai Kayla Dotro Semawati. Halo. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan ini temannya siapa ini? Temannya. Temen, iya. Oke, iya. Sedang perjalanan ke gereja Selang iya untuk pemberkatan. untuk pemberkatan. Enggak. Awas lipstiknya. Wow. Sebentar lagi kita akan sampai di gereja tempat di mana Devi dan Devin akan diberkati. Nah, yang berkati hari ini adalah Pak Thomas ya. Spesial langsung dari Lipo Cikarang. Spesial, hore Bapak Thomas. Tahan dulu, tahan. Nah, karena ada motor, ntar mengganggu. Video shot. Shot. Hai. Berarti yang sini aku langsung masuk ke gereja ya untuk kalian masuk ya. Oh, boleh tapi tunggu dulu aja. Iya, nanti tunggu syarat. Biasanya mempelai keluar baru kamera kan masih syuting. Oh iya betul. Kita akan langsung arahkan kameranya ke depan aja. Oke. Nggak lihat. Ini kameranya susah banget putar. Ini agak Mbak lihat dah. Iya itu. agak itu oh dah. Tetep ya Om. Nah, kita sudah sampai di gereja. Parkir seperti tadi aja. Di gereja Isa Almasih Kuripan Demak. Oh, masuk. Boleh. Bisa masuk ya? Bisa muat. Langsung aja patah. Cukup mungkin. Pintu nggak bisa buka. Iya. Masih maju. Maju dikit lagi. Oh, bisa. Agak depan full aja. Terus Oke. hop. Aku keluar dulu ya. Nah, jangan keluar dulu. Oke. Oh, udah, nggak apa deh, cepet. Keluar dulu dah. Pasnya keluarin gitu. Cepat. Akan mundur. Itu kayak satu juga sekarang. Hop. Oh, Mas, tahan. Ayo. Pegang itu. Tahan aja. Handphone Mas Devi. Mbak, anu ya, pakai libur nanti siap ya.
Mas dari sini ya. Mas Devin, dah. Jalan yuk. Dari depan. bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan berduduk. Menyanyi bersama, berilah berkat-Mu, Yahweh. Dan mulia tugasmu, Tuhan, 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 dan mulia tu
kasih dituliskan dalam Matius 27 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Vokal grup PRBK GA Keguripan dipersilahkan.
Di hari yang penuh kebahagiaan tentunya buat Nathanael Devianto dan Teresia Devi Puspita di hari pemberkatan pernikahan kudus, biarlah kita mendasari apa yang sebentar menjadi ikat janji mereka dengan pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dari sebuah pernikahan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Saya undang kedua mempelai boleh berdiri dan kita jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah dasar firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita semua, keluarga demi keluarga. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Silakan duduk kembali. Aku ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur di hari di mana kami boleh menantikan kebahagiaan bagi kedua anak kami, Nathanael Devianto
dan Teresia Devi Puspita. Kalau mereka hari ini Tuhan ada di hadapan kami dan tentunya di hadapan Engkau untuk menerima berkat Tuhan di hari pernikahan mereka. Kiranya Tuhan Kau mendasari dengan kembali firman-Mu yang menjadi pesan dan dasar, supaya kalau mereka melangkah, biarlah firman-Mu yang senantiasa mengurung mereka. Mereka akan dipagari dengan firman-Mu. Langkah hidup mereka berdua didasari dengan firman-Mu. Bahkan masa depan mereka tentunya firman-Mu yang penuh dengan janji itu akan berlaku untuk membuat mereka berbahagia dalam hidup mereka. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, biarlah Tuhan nanti juga sebentar kalau ada janji pernikahan mereka, mereka juga dasari dengan segala kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan yang penuh kasih dan kuasa-Nya sehingga mengizinkan saya untuk ada di tengah-tengah saudara untuk berkesempatan memberkati pernikahan anak kita Nathanael Devianto dengan Teresia Devi Puspita, yang selanjutnya saya singkat aja ya, jadi Devin dan Devi. Iya, nanti kalau disebut nanti kepanjangan. Iya, saya juga berterima kasih tentunya bagi Bapak Gembala dan seluruh pengurus Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kuripan yang telah memberikan saya kesempatan untuk melayani pernikahan Devin dan Devi pagi hari ini. Iya. Beberapa bulan yang lalu, setelah ibadah, saya masih ingat sekali, Devin datang kepada saya. Jarang dia ngampirin saya, rupanya ngampirin saya ada maunya. Habis pelayanan, Devin ngampirin saya, bisik-bisik. Iya, kita tahu lah, Devin begitu halus, bisik-bisik sama saya. Pak Thomas mau nggak nanti kalau hari pernikahan saya memberkati, maksudnya memberkati pernikahan saya. Saudara, saya dengar itu antara kaget dan bingung. Kenapa saya kaget? Karena saya nggak tahu kalau dia rupanya sudah ada gaetannya, saudara. Iya, yang beda huruf akhirnya aja, Devin dan Devi. Iya, saya betul-betul nggak tahu, dan saya bingungnya juga lagi masa pandemi. Iya. Wow, saya tanya kapan sih? Oktober. Wah, kalau Oktober insya Allah sudah beres COVID-nya. Tapi rupanya belum, tapi mengucap syukur karena di dalam hati pada waktu ditanya itu ada satu dorongan dalam hati saya untuk mengatakan iya. Saya katakan iya, tapi di baliknya mikir juga, nah loh, nanti tinggalnya piye gitu loh. Iya, apa langsung dari Jakarta ke Demak atau gimana? Tapi saya pikir udahlah, masih lama. Tapi hari ini saya bersyukur apa yang diminta saya juga dapat penuhi, dan saya bersyukur semuanya adalah rencana Tuhan tentunya yang indah bagi kita semuanya. Nah, hari ini saya tidak mau berkhotbah. Kalau berkhotbah karena saya paling cepat 45 menit. Tapi waktunya kita punya waktu singkat, dan Devin dengan Devi sudah kurang lebih mungkin 6 bulan ya ada konseling pernikahan di gereja ya. Jadi udah banyak firman Tuhan. Saya hanya ingin berpesan aja bagi Devin dan Devi, bagaimana kalian membangun sebuah keluarga seperti apa yang Tuhan sendiri pesankan pada waktu awal Adam dan Hawa itu sebelum dipersatukan. Bagaimana sesungguhnya sebuah keluarga yang harus dibangun. Tentunya semua keluarga, bagi setiap kita yang hadir, yang sudah berkeluarga, merindukan yang namanya satu kata, yaitu kebahagiaan. Tidak ada orang membangun sebuah keluarga, siapapun orang itu, tanpa yang namanya kerinduan untuk membangun satu kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah karena kita banyak uang, bukan. Kebahagiaan nggak bisa dinilai dengan harta. Kebahagiaan nggak bisa dinilai dengan
kekuasaan atau jabatan kita yang tinggi dengan gelar kita yang hebat, nggak bisa. Kebahagiaan nggak bisa diraih karena kita ini ganteng, cantik, nggak bisa. Buktinya begitu banyak bintang film yang bercerai, berpisah dan segala macam membuktikan. Dan banyak hal yang membuktikan. Tapi tentunya kebahagiaan kita dapat raih pada waktu kita mengikuti apa yang Tuhan sendiri rancangkan bagi sebuah keluarga. Kata kebahagiaan buat saya adalah sesuatu perasaan atau keinginan kita yang terpenuhi. Tentunya keinginan yang baik, segala keinginan kita itu terpenuhi sehingga tumbuh rasa bahagia dalam hidup kita. Kalau nggak percaya coba tanya ibu-ibu. Pasti dia akan berkata, ibu-ibu akan berkata, wah uripku ki bahagia tenang. Kenapa? Karena apa yang diingini pasti dituruti sama suaminya. Katakan bahagia. Iya dong? Jadi kalau kita mendapatkan satu kata bahagia, Tuhan berkali-kali berkata tentang bahagia. Tentunya kebahagiaan adalah kalau apa yang kita ingini di dalam keluarga yang kita bangun itu terpenuhi. Tentunya bukan hanya sepihak, tetapi suami, istri, bahkan nanti anak, bahkan orang tua maupun mertua atau orang-orang yang ada di dalam rumah tangganya itu terpenuhi apa yang menjadi keinginannya. Jadi pada waktu keinginan terpenuhi maka dikatakan keluarga itu akan bahagia. Nah, di dalam kitab Kejadian 2, Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan sendiri sudah mendesain bagaimana kehidupan dikatakan seorang laki-laki yang bernama Adam dan seorang wanita harus berlaku dalam kehidupannya sehingga keluarga mereka adalah keluarga yang bahagia. Firman Tuhan berkata mulai dari ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu. Siapa sih manusia itu? Manusia dalam bahasa aslinya adalah Adam. Adam artinya yang dibuat dari tanah, yaitu Adam. Iya. Dikatakan Tuhan mengambil manusia itu. Tuhan mengambil Adam dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Nah, keluarga yang bahagia adalah keluarga di mana yang pertama adalah dikatakan pria Adam yang dikatakan yang diambil oleh Tuhan. Dalam arti kata diambil tentunya ada waktu Tuhan untuk Tuhan membangun sebuah keluarga, yaitu keluarga Adam dan Hawa pada awalnya. Tentunya kalau hari ini ada pria yang boleh berdiri di depan kita semuanya, kalau sekarang dulu, maksud saya ada di depan kita semuanya sebagai mempelai laki-laki yang berniat untuk membangun sebuah keluarga. Saya percaya inilah waktu Tuhan untuk mengambil David membangun sebuah keluarga. Jadi kalau dulu sebelumnya mungkin belum bertemu dengan David bertanya-tanya seperti Adam bertanya-tanya, kok semuanya yang hidup ada pasangannya ya? Gajah ada pasangannya, zebra ada pasangannya, iya, semua binatang ada pasangannya. Kok saya sendirian? Sampai firman Tuhan katakan Tuhan mengambil. Jadi kalau hari ini David diambil oleh Tuhan untuk membangun sebuah keluarga, tentunya kamu bersyukur. Bukan apa yang menjadi rancanganmu,
Keluarga yang kau akan bangun adalah rancangan Tuhan dan waktunya Tuhan, dan kamu adalah rencana Tuhan, laki-laki yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang bagaimana? Dikatakan sebuah keluarga yang ditempatkan di dalam Taman Eden, bukan Taman Edan. Ya Vin ya, Taman Eden. Lengkapnya adalah sebetulnya Taman di Eden. Jadi Eden itu taman adanya di daerah yang namanya Eden. Jadi dinamakan Taman Eden. Tapi orang memanggilnya Taman Firdaus. Tapi kalau saya berkata Taman Eden atau Taman Firdaus, taman yang ada di Eden, menurut saya adalah taman kebahagiaan. Karena apa? Karena sebelum manusia itu diciptakan, sebelum Tuhan mengambil dikatakan Adam untuk membangun keluarga di Taman Eden, Tuhan sudah menyediakan segalanya apa yang menjadi kebutuhan manusia. Sekali lagi saya ingin katakan, sebelum Tuhan merancangkan sebuah keluarga, Tuhan sudah menyediakan segalanya untuk dimiliki oleh orang yang ada dalam keluarga itu. Dan Tuhan menempatkan dikatakan manusia itu, laki-laki itu yang dipilih oleh Allah, yang bertanggung jawab untuk dikatakan membangun taman itu menjadi taman kebahagiaan. Maka dari itu kalau sampai keluarga tidak mengalami kebahagiaan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Salahkan kepala rumah tangganya. Apakah sudah betul menuruti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan? Ada anak yang berkata, salah papaku, salah mamaku dalam mengajar aku, salah mertuaku, salah saudaraku. Tidak ada yang salah. Karena firman Tuhan seperti yang tadi kita juga dengar, bahwa dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tuhan sendiri yang memisahkan dikatakan David untuk membangun keluarganya sendiri, terpisah dikatakan dari orang tuanya. Jangan pernah menyalahkan. Kalau sampai dalam arti kata kebahagiaan itu tidak dapat diraih, banyak orang menyalahkan orang lain. Tetapi David ingat betul, Tuhan merancangkan, Tuhan mempercayakan dalam kehidupanmu adalah keluarga yang harus berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau hari ini engkau mulai keluargamu, mungkin banyak kekurangan sana sini. Firman Tuhan memerintahkan dikatakan kepada manusia itu, belum kepada Hawa, kepada dikatakan laki-laki untuk mengusahakan, mengupayakan. Jadi betul-betul engkau harus berusaha bagaimana menurut pandangan Allah bahwa keluargamu adalah keluarga yang berbahagia, sehingga engkau merasakan kebahagiaan dalam keluargamu. Istrimu, anak-anakmu merasakan kebahagiaan, dirimu juga merasakan kebahagiaan. Bahkan orang-orang yang ada di sekelilingmu merasakan kebahagiaan yang ada dalam kehidupan keluargamu. Pada Tuhan sendiri katakan usahakan aja. Dan juga dikatakan peliharalah. Kalau engkau sudah mendapatkan yang dikatakan kebahagiaan itu, peliharalah. Banyak orang dari hidup susah suami istri diberkati, lupa diri, tidak bisa memelihara. Banyak orang bisa mengusahakan, tetapi memeliharanya ini tidak bisa. Berapa banyak orang yang jatuh pada waktu keluarganya sudah berubah menjadi Taman Eden, akhirnya menjadi Taman Edan, saudara. Tentunya kita berdoa, dan Levi juga punya tekad untuk tetap memelihara. Pertama mengusahakan, yang kedua adalah memelihara. Tuhan menempatkan kamu untuk satu tujuan, keluarga yang berbahagia. Maka dari itu dikatakan Tuhan memberikan perintah kepada siapa? Kepada manusia itu. Kembali dikatakan kepada Adam. Tuhan memberikan perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya.
sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Jadi dikatakan Adam, berusahalah pelihara. Ada perintah Tuhan untuk kau berhasil, dikatakan berusaha, engkau memelihara, engkau membangun, dikatakan keluarga yang berbahagia, dikatakan taruh di dalam hidupmu, dalam keluargamu apa yang baik, bukan apa yang jahat. Jangan pernah bawa masuk dalam hidupmu yang jahat. Jangan pernah bawa masuk dalam keluargamu yang jahat. Jangan memberi contoh kepada istrimu dan kepada anakmu apa yang jahat. Lakukan semua yang baik. Dan ini yang menjadi perintah Tuhan. Karena kita tahu pada waktu manusia membawa masuk yang jahat dalam kehidupannya, mati mereka. Secara tubuh, secara jiwa mereka hidup, tapi secara roh mereka mati. Secara manusia mereka hidup, tapi mereka tidak bisa menikmati yang namanya anugerah Allah dalam hidupnya. Bukankah kehidupan kita semuanya semata karena anugerah Tuhan? Banyak orang berupaya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bermimpi ini dan itu, tapi semua tidak pernah terjadi. Coba tanya, bagaimana kehidupan mereka? Apakah yang baik ada dalam hidup mereka? Apakah yang baik ada dalam keluarga mereka? Kalau yang baik ada dalam kehidupan mereka, yang mereka lakukan yang baik, saya berani jamin bahwa Tuhan akan memberikan juga kebahagiaan dalam rumah tangga yang ada. Bulan yang lalu saya merayakan 42 tahun pernikahan saya dengan mantan pacar saya yang sekarang ikut, Bu Jenny. Kami dikaruniakan 4 orang anak, dan bulan Maret akan datang 9 cucu. Iya, kok izin nom cucunya wis akeh. Ya genit sedikit lah dulu waktu masih muda aja. Karena kami married umur 22. Awal pernikahan kami babak belur karena kami belum dalam Tuhan. Tahun 88, 10 tahun setelah kami menikah, kami baru kenal Tuhan. Kami salah di dalam kami mengatur rumah tangga kami. Kami berjalan dengan apa yang kami pikir baik, tapi dalam kenyataannya semua jahat di mata Tuhan. Dan kami berubah pelan dengan waktu, dan kami bersyukur hari ini kami menikmati kebahagiaan kepada Tuhan. Dan kami masih terus ingin belajar untuk lebih lagi bisa berbahagia, karena Tuhan katakan upayakanlah, jangan pernah puas dengan apa yang kita raih. Saya percaya kalau kita bisa berbahagia adalah bagaimana hidup kita juga dikatakan bisa menjadi berkah. David lakukan itu, tapi buat David pun ada tugas. Bukan cuma dikatakan Adam aja, karena dikatakan wanita engkau menjadi penolong. Penolong tentunya engkau harus lebih kuat. Iya kan? David kan cuman awalnya sing lebih gede ya. Wah, kekuatannya belum tentu loh. Wanita biasanya lebih kuat toh. Survei membuktikan katanya kalau laki-laki punya 3 masalah aja udah kewalahan. Tapi nek perempuan, waduh, pirang-pirang masalahnya kuat. Genteng bocor, panci bocor, iya, celengan bocor, anaknya bocor, murus-murus semuanya, apa segala macam kuat. Tapi kalau suami ban gembos, iya, kantong gembos, terus apa maneh di kantor di Seneni karo bos sudah 3 pulang, istrinya ngadu pak genteng bocor ngamuk, mbok dikeimangan saya baru kondol baru bilang genteng bocor. Kalau pulang saudara masih mengge-mengge terus dibilangin genteng bocor, ngamuk kalau wong lanang. Iya tuh bapak-bapak biasa kan begitu. 3 masalah udah cukup. Tapi dikatakan istri akan jadi penolong. Jadi penolong bagaimana? Istri harus menjadi penolong suami, memampukan suami untuk menjadikan rumah tanggamu taman Eden. Menuntut suami, jadikan rumah kita taman Eden. Tolong suamimu supaya rumah tangga ini jadi taman Eden. Tolong.
Tolong suamimu untuk bisa berusaha supaya rumah tanggamu jadi taman Eden. Pelihara, engkau harus menolong untuk bisa memelihara. Istri harus juga bisa menolong suami untuk melakukan firman Tuhan. Istri yang ingat, hampir setiap malam, kalau saya kadang-kadang lagi kerja, istri saya sudah ngantuk, istri saya berkata, "Ayo Pak, doa dulu sebelum tidur." Karena apa? Kalau saya sudah kerja kadang-kadang nanggung sampai malam, istri saya sudah tidur. Padahal waktu kami berdua mengucap syukur adalah sebelum kami tidur, mengucap syukur. Karena selama kami bisa berdoa, bisa berbuka hati, kalau siangnya mungkin ada sedikit gesekan, malam selesaikan sebelum tidur, sehingga besok pagi kita bangun menikmati berkat anugerah Tuhan. Istri saya selalu mengingatkan, istri menolong mengingatkan, belum berdoa. Istri mengingatkan banyak hal untuk yang baik. Maka dari itu Devi, engkau harus jadi penolong. Suamimu dikatakan untuk membangun rumah tanggamu menjadi taman Eden. Suamimu mampu melakukan. Suamimu mampu berupaya. Suamimu mampu dikatakan memelihara. Suamimu mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang saya berkata, pada waktu suamimu hidup benar, engkau juga akan menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ya, karena pada waktu suami hidup tidak benar, yang menjadi korban adalah istri dan keluarga. Saya tidak bisa menyaksikan ini karena sebelum saya ikut Tuhan, saya pun sebagai kepala rumah tangga yang tidak benar. Sampai akhirnya kami bertemu dengan Tuhan. Kami ubah hidup kami dasari dengan firman Tuhan. Kami boleh saling membangun akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan anak-anak, mantu dan cucu. Saya mengucap syukur hari ini. Kalau Tuhan katakan Dia akan merancangkan kebahagiaan, saya bersyukur. Karena walaupun belum sepenuhnya, saya masih merindukan kebahagiaan yang lebih lagi dari Tuhan. Kami berkata, kami bersyukur untuk menikmati kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Saya alami ini dan saya katakan pagi ini, Devi, lakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan tengah keluargamu. Genapi semua firman Tuhan dalam keluargamu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membangun keluarga yang berbahagia dalam kehidupan rumah tangga kalian. Mau Devi? Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah meteraikan yang menjadi dasar di hari pernikahan bagi Devi dan Devi, sehingga kami percaya mereka akan meninggalkan orang tua mereka akan bersatu, dan mereka membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Mereka akan mampu saling Tuhan menguatkan satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh mengupayakan, memelihara, sehingga keluarga yang mereka bangun hanya kebenaran-Mu yang menjadi dasar yang ada, sehingga keluarga yang berbahagia menjadi nyata bersama dengan buah kasih mereka, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya undang mempelai Devin dan Devi boleh bangkit berdiri. Saya akan membacakan titah nikah bagi kalian berdua. Kalian dengar apa yang menjadi kebenaran tentang titah nikah ini. Kedua mempelai yang kekasih, saudara-saudari Devin dan Devi berdua telah datang di rumah Tuhan kalian, supaya nikah saudara-saudari diteguhkan di hadapan hadirat Tuhan Allah dan menerima berkat-berkat-Nya. Sebab itu hendaklah kalian berdua mendengarkan firman Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sabdanya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan sendiri menjadikan untuk Adam seorang penolong baginya. Dengan ini yang hendak menyatakan kepada kita bahwa sekarang juga Tuhanlah menjodohkan
seorang laki-laki yang bernama Nathanael Devianto dengan seorang perempuan yang bernama Teresia Devi Puspita. Maka supaya kalian berdua hidup menuruti firman Tuhan di dalam nikah kalian ini, hendaklah yang pertama dengan penuh tanggung jawab kalian berdua saling setia, menolong satu dengan yang lain di dalam segala perkara sekarang dan selama hidup kalian berdua. Yang kedua, dalam nikah ini Tuhan Allah memberikan kepada kalian suatu tugas yang harus diterima dengan perasaan penuh tanggung jawab, yakni akan membentuk sebuah keluarga. Bila Tuhan mengaruniakan anak-anak kepada kalian berdua, hendaklah kalian berdua dengan penuh tanggung jawab mendidik mereka dalam pengenalan takut akan Tuhan dan taat kepada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah kalian berdua bersama-sama secara tubuh dan roh membentuk satu persekutuan yang kudus dan benar, dan demi kuasa Yesus Kristus dapat menolak dan melawan pencobaan daging dan hawa nafsu duniawi. Dengar sekarang tentang perjanjian nikah, perjalanan hidup kalian berdua akan perjanjian Allah. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan yang berjalan pada jalan Tuhan. Di mana hidup pengasihan, di sanalah disuruhkan Tuhan akan berkatnya. Sebab itu carilah Tuhan tiap hari dalam permohonan doa bersama dan dalam membaca firman Tuhan bersama. Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, niscaya sia-sialah orang yang membangun. Amin. Baik, saatnya kalian berdua mengakui atau mengucapkan komitmen atau janji pernikahan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada pria yang gagah di hadapan saya ini, yaitu saudara Nathanael Devianto. Kalau saudara setuju, katakan atau jawab ya sambil mengangkat tangan supaya saya tahu dan semua jemaat mengetahuinya. Dan sesudah itu saya juga akan bertanya kepada Devi, ya. Kalau Devi setuju, boleh juga katakan ya dan mengangkat tangan yang ada. Sudah bunyi? Oke. Baik. Saudara Nathanael Devianto, apakah saudara mengaku di sini di hadapan Allah dengan disaksikan jemaat dan keluargamu bahwa saudari Teresia Devi Puspita yang kau terima sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidupmu? Bagaimana jawabanmu? Ya. Apakah saudara mau hidup kudus dengan istrimu sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara setiamu dan percayamu menurut kitab suci? Bagaimana jawab saudara? Ya. Baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudari Teresia Devi Puspita. Apakah saudari mengaku di sini di hadapan Allah dengan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudara Nathanael Devianto yang kau terima sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidupmu? Bagaimana jawab saudari? Iya. Ya. Apakah saudari mau hidup kudus dengan suamimu sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara setiamu dan percayamu menurut kitab suci? Bagaimana jawaban saudari? Iya. Baik. Baik Bapak Ibu terima kasih dalam Tuhan, kita akan menjadi saksi, tentunya juga keluarga, orang tua. Mereka akan berhadapan-hadapan, pegang kedua tangannya, ya. Mungkin ada yang bisa bantu pegang mic. Oke, kalau nggak begitu aja, ya. Devi coba tatap matanya karena mata jendela hati. Tulus nggak apa yang dikatakan oleh baliknya? Ya, silakan mempelai pria untuk menyampaikan janji pernikahannya.
Aku mengambil engkau, Teresia Devi Puspita, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam kesehatan dan kesakitan, sehingga kematian memisahkan kita. Baik. Sekarang gantian mempelai wanita. Aku menerima engkau, Nathanael Devianto, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam kesehatan dan kesakitan, sehingga kematian memisahkan kita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi mereka berdua untuk ikrar pernikahan mereka, ya. Ini satu janji, tapi bukan janji aja, Devi, ini komitmen. Lebih daripada janji, harus digenapi karena Tuhan menjadi saksi dalam kehidupan kalian berdua. Nah, atas pengakuan kalian berdua, saya sebagai hamba Tuhan, Yesus Kristus akan meneguhkan nikah kalian berdua. Ya, kalian akan memasangkan cincin di jari manis pasangan kalian masing-masing. Tentunya sebagaimana cincin ini dikatakan yang menjadi lambang cinta kasih kalian tidak berujung pangkal, tidak ada permulaan dan akhir. Demikianlah kiranya kasihmu seorang terhadap yang lain. Kemudian menikah berdua begitu. Ya. Sudah? Baik. Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan. Tentunya kita rindu mohonkan berkat bagi mereka berdua yang Tuhan sudah persatukan oleh pernikahan kudus antara Devin dan Devi. Saya minta Devin dan Devi boleh berduduk, ya. Saya undang mungkin kedua orang tua bisa ikut untuk berdiri, ya, memberkati anak-anak kita. Tolong Devi, tangannya boleh gandengan tangan. Ini apa terbalik? Ya, baik. Kita iringi dengan sebuah lagu yang luar biasa, biar Yesus mendengar setiap doa kita. Pimpin rumah tangga baru. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui bila berkatmu.
Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tegangkan tangan kita karena kedua mempelai yang Tuhan sudah persatukan ini. Biarlah kita mohonkan agar Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan atas segala firman, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang kami percaya dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami datang kepadamu ya Bapa, yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap kami, sumber kebahagiaan bagi setiap kami. Kami pohonkan doa kami, minta belas kasih-Mu, campur tangan-Mu mulai saat ini bagi kedua anak kami, Devin dan Devi. Kalau mereka hari ini sudah Kau persatukan melalui satu pernikahan di mana Kau hadir menjadi saksi, di mana kami semua Tuhan boleh melihat Engkau Tuhan yang sudah meneguhkan. Engkau akan memimpin mereka dalam segala langkah kehidupan mereka bersama. Satukan hati mereka, satukan pemikiran mereka, satukan tujuan visi mereka. Biar apa yang mereka Tuhan rancangkan impikan, kami percaya Tuhan berkati, Tuhan sertai, bahkan Tuhan mampukan mereka berjalan dari hari ke hari. Makasih Bapa untuk David sebagai laki-laki, kami percaya Engkau memberikan satu tugas yang mulia untuk mengusahakan dan memeliharakan keluarga yang Dia bangun, untuk menjadi suatu keluarga yang dipenuhi dengan segala berkat kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, bersama dengan istri dan juga buah kasih anak-anak mereka, bahkan semua orang tua atau keluarga lain yang ada di sekitarnya. Hidup mereka kami percaya melalui kehidupan David diberkati, karena dia akan bertumbuh Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi orang yang laki-laki yang berharap kepadamu, sehingga apa yang dia kerjakan juga Tuhan buat berhasil. Tuhan buat dia menjadi suami, menjadi ayah yang takut akan Tuhan, dan kebenaran Allah akan ada bersama dengan dia. Biarlah Tuhan melalui benih dari kehidupannya akan lahir juga anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk Devi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sebagai wanita itu bukan untuk penolong bagi suamimu. Engkau diberikan kekuatan kemampuannya daripada Tuhan yang lebih lagi untuk menolongkan suamimu, untuk mengupayakan, mengusahakan, membangun keluargamu menjadi keluarga yang berbahagia. Engkau bukan wanita yang dikatakan dalam firman Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kehidupanmu, apa yang kau lakukan semuanya mencerminkan akan kasih-Mu kepada Tuhan dan juga kepada suamimu maupun kepada keturunan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Dari rahimmu yang akan ditabur oleh suamimu menjadi rahim yang subur, yang akan melahirkan anak-anak sebagai buah kasih dan menyatakan kemuliaan bersama dengan anak-anak, bersama dengan suamimu. Hari-hari baik tentunya dalam kehidupanmu, sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kalian berdua. Diberkatilah Saudara dan Devi, berkatilah juga buah kandungan, diberkatilah juga setiap apa yang menjadi usaha pekerjaan, bahkan rumah tangga yang Tuhan bangun, sehingga orang akan melihat kebahagiaan dalam kehidupanmu dan kau menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Papa mau boleh duduk dan selanjutnya adalah persembahan pujian dari itu dipersilakan. saya minta kedua mempelai boleh maju ke depan. Sulit nggak? Kalau sulit saya bawa aja untuk menandatangani piagam nikah. Oh iya.
Baik, mempelai boleh kembali tempatnya. Mempelai dipersilahkan untuk Nyanyi dulu. waktu dan tempat dipersilahkan untuk duet. Oke. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita doa berkat, kita ingin menikmati apa yang menjadi kesaksian daripada kedua mempelai tentunya, ya. Dalam hadirat Tuhan, di dalam segala kasih kuasa Tuhan. Mereka akan mengucap syukur tentunya kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh dipertemukan dalam pernikahan kudus ini, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Biarlah dengan hidup kami memuliakan Tuhan. Dengan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. Jesus.
could live today, forever I will praise your name. Baik, puji nama Tuhan, satu persembahan yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan dari Devin dan Devi yang Tuhan sudah persatukan. Baik Devin dan Devi sebagai dua orang yang boleh menerima kebahagiaan pada hari ini, boleh tetap berdiri Devin, ya, dan boleh tukar tempat dan boleh menghadap kepada jemaat. Iya, boleh menghadap kepada jemaat, boleh pegangan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di atas muka bumi ini baru saja ditentukan Tuhan satu keluarga yang baru, keluarga yang tentunya akan menempuh satu kehidupan yang berbahagia, yaitu keluarga Nathanael Devianto. Kita beri tepuk tangan bagi mereka berdua. Ya, inilah pasangan yang Tuhan sudah satukan. Dan sebagai ucapan terima kasih, Devin dan Devi akan memberikan persembahan tentunya untuk Tuhan yang disertai juga oleh keluarga. Biasa mereka memberikan persembahan sendiri-sendiri. Hari ini mereka akan memberikan persembahan berdua, ya, jadi satu sebagai persembahan sulung mereka. Baik, silakan para petugas boleh membantu. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tentunya keberadaan mereka berdua tidak langsung seperti ada hari ini. Tentunya ada kedua belah keluarga yang sudah tentunya melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan, bahkan saya percaya tiap hari mendoakan, sehingga mereka menjadi seperti apa yang ada mereka hari ini. Bahkan mereka boleh mendapat jawaban dari kerinduan yang Tuhan tentukan mereka untuk dipersatukan dalam satu pernikahan, membangun keluarga. Tentunya mereka akan mendatangi kedua orang tua mereka, mulai dari Devin ke orang tua, diikuti dengan Devi, mengucapkan terima kasih dan mohon berkat, dan juga kepada orang tua daripada Devi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Kedua orang tua daripada Devi.
luar biasa. Sebagai orang tua, walaupun anaknya dilepas ke satu pernikahan, saudara, kita melihat bagaimana harunya, bagaimana kasih yang terus dinyatakan dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam acara ini gereja juga memberikan piagam pernikahan gereja ini dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kuripan dengan nomor 003-M-Romawi 10-220 atas pernikahan Saudara Nathanael Devianto dengan Teresia Devi Puspita pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 yang diberkati oleh saya Pendeta Thomas Dapraharja MA. Saya akan berikan pertama tentunya Alkitab ini. Alkitab bukan gereja pelit cuma kasih satu, David, tapi kamu adalah sebagai seorang imam yang akan memimpin keluargamu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, baca tiap hari, renungkan dan jalani. Ya, tentunya kamu akan menikmati kebahagiaan kepada Tuhan. Saya juga serahkan istri biasa yang paling rajin nyimpen surat-surat. Ya, ini piagam pernikahan kalian berdua. Tuhan berkati, ya, God bless, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sudah di penghujung acara kita. Kita mohonkan doa berkat sebelum acara selanjutnya yang akan saya serahkan kepada MC dan juga nanti ada pengumuman dari keluarga. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pernikahan kudus antara saudara kasih kita Nathanael Devianto dan Teresia Devi Puspita. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar bagi kami, kasih-Mu luar biasa bagi orang-orang yang mengasihi. Biarlah kami bersyukur Tuhan pada pagi siang hari ini, kalau kami sudah menyelesaikan ibadah pernikahan kudus antara kedua anak kami, David dan Devi. Harapan kami ya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka, Engkau selalu memimpin mereka, Engkau satukan juga dua keluarga besar melalui pernikahan David dan Devi menjadi satu kesatuan yang indah. Biarlah mereka boleh menjadi berkat. Biarlah kami semuanya menjadi saksi pernikahan hari ini. Terus Tuhan percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada bagi mereka. Dan akhirnya Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan kami mengarahkan hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai sekarang sampai Kristus datang kedua kali untuk menjemput kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan waktu dan tempat saya persilahkan bagi yang mewakili keluarga untuk boleh menyampaikan ucapan terima kasih atau sesuatu yang diwakili. Sambutan dulu. Shalom, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta Silas beserta Ibu Sulistya Dianamira selaku orang tua dari mempelai pria. Yang kami hormati juga Bapak Pendeta Sugondo dan Ibu Deborah Vera Natalia selaku perwakilan orang tua dari mempelai wanita. Yang kami hormati Bapak Pendeta Thomas Endang Raharja dari Cikarang.
Yang kami hormati juga segenap tamu undangan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang pada siang hari ini hadir. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita pada siang hari ini atas berkat kasih karunia dan anugerahnya tidak kekurangan suatu apapun, diberikan kesehatan, kesempatan, waktu yang indah untuk bersama-sama menyaksikan dan menjadi saksi atas pemberkatan nikah dari Mas Devin, putra dari Bapak Pendeta Silas beserta Ibu Sulistiadi Namira, dengan Mbak Devi, putri dari Bapak Filipus Maryun almarhum, dengan Ibu Titi Suyati dari Pati. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kami hormati, perkenankan di sini kami mewakili orang tua dari kedua mempelai, Bapak Pendeta Silas dan Bapak Pendeta Sugondo dalam hal ini, menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang pertama, selamat datang di rumah kami, di gereja kami. Kebetulan Bapak Pendeta Silas adalah gembala di tempat ini, jadi rumahnya bersebelahan dengan gereja ini. Selamat datang di gereja kami, gereja yang belum selesai pembangunannya, baru kami pakai 3 bulan, jadi masih penyempurnaan seperti ini. Atapnya masih kelihatan, temboknya masih kelihatan, dan mohon doa restunya untuk tutup terus untuk melanjutkan menyelesaikannya. Ya, selamat datang kami ucapkan, dan kami mengucapkan juga terima kasih pertama kepada Bapak Pendeta Charles Endang Raharja, Thomas Endang Raharja dari Lipo Cikarang, Bekasi. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Thomas yang telah memberkati pada acara pemberkatan nikah pada siang hari ini, telah menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati mempelai berdua, dan Pak Thomas juga sudah berjerih lelah memberanikan diri datang dari jauh dengan penuh keterbatasan dan pembatasan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Kalau saya lihat tamu dari jauh, beberapa dari Surabaya, dari Pati, dari Purwodadi, dari Semarang dan sekitarnya, juga dari Demak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kedatangannya untuk memberikan doa restu kepada anak kami berdua. Kedua orang tua mempelai sangat merasa terhormat, tersanjung atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk memberikan doa restu kepada putra putri kami dalam pernikahan ini, dan pastinya juga merasa terharu sekali. Kedua orang tua mempelai sangat mengasihi putra putrinya, telah membesarkan, telah mendidik sampai sekian waktu, dan pada saat ini sudah masanya mereka untuk membina rumah tangga baru. Sudah saatnya mereka untuk mandiri. Mungkin lepas dari tanggung jawab orang tua adalah sesuatu yang sangat berat dihadapi oleh banyak orang tua, dan ini mengharukan sekali. Dan semoga doa kita bersama, tentunya juga ada orang tua kedua mempelai ini, membentuk satu rumah tangga yang baik, yang langgeng, yang senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Kemudian kedua orang tua mempelai juga
menyampaikan permohonan maaf kepada segenap tamu undangan yang hadir bahwa acara ini sudah dirancang sedemikian rupa, berusaha secermat mungkin, tetapi kalau ada sesuatu yang kurang sempurna, tidak sempurna, kedua orang tua mempelai memohon maaf sekali kepada Bapak Ibu yang hadir, dan kiranya Bapak Ibu segenap tamu undangan untuk memaafkannya. Mungkin dalam penyambutannya, mungkin juga dalam memberikan tempat duduk yang lantainya seperti ini banyak debu. Jadi sekali lagi kami orang tua mempelai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas semua perhatian dari Bapak Ibu, atas semua pengorbanan dari Bapak Ibu yang mungkin pasti telah berkorban waktu, tenaga dari tempat tinggal, memberanikan diri untuk keluar rumah dengan penuh pembatasan, dan kami berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat sampai pulang, sampai di rumah dalam keadaan sehat, dan Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Demikian sambutan kami mewakili orang tua dari kedua mempelai. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila dari kami ada kata kalimat yang tidak berkenan, dan kiranya mohon maaf. Oh ya, setelah acara ini selesai, nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati perjamuan, bersilaturahmi di bawah di halaman, dan nanti Bapak Ibu bisa bersilaturahmi di halaman atau di ruangan gereja ini, dengan harapan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk kebaikan kita masing-masing, ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata kalimat dari kami yang salah. Terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Kami kembalikan pada pembahasan. Kepada jemaat dan hadirin, bisa memberikan ucapan selamat kepada mempelai tanpa menggunakan jabat tangan. Selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin bisa menuju ke tempat perjamuan. Acara pemberkatan nikah Devi dan Devin sudah selesai, dan sekarang adalah acara ramah tamah, dan sebentar lagi akan menuju ke ruang atau tempat resepsi gitu ya. Oke, inilah acara pemberkatan sudah selesai. Satu hal adalah tetap menggunakan aturan protokol, tidak berjabat tangan, dan tetap semua disuruh untuk tetap menggunakan masker.
selanjutnya adalah sesi foto. Hah? Setelah COVID tahun depan iya. Kepada Bapak Thomas Iya, serta betul. Ibu, mari dipersilahkan untuk bisa foto. Iya. Ya, aku mau katakan. Iya, setelah sekian hampir 1 jam melakukan siaran langsung bersama pemberkatan nikah yang kudus Devin dan Devi, dan sampai jumpa dan terima kasih yang sudah join di dalam live pemberkatan nikah Devin dan Devi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Doakan Devin dan Devi agar keluarga mereka tetap semakin diberkati Tuhan dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Diumumkan kepada para hadirin